Salam saudara, bertemu kembali. Saya Peter Hosea. Kali ini saudara, saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan kepada saudara lewat satu topik atau tema, yaitu atribusi-atribusi atau sifat-sifat atau karakter Roh Kudus. Namun sebelum itu saudara, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik di dalam kerajaan surga, pada saat hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Ya Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Maka itu Tuhan, kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus-Mu Bapa untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap kami, supaya apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, kami sama-sama dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar kiranya hanya Roh Kudus saja Tuhan yang berkarya pada hari ini. Dan jangan biarkan hamba-Mu berkata-kata sendiri Bapa, tapi sebaliknya biarkanlah Roh Kudus yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Dan apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, semuanya itu adalah yang daripada Engkau ya Bapa. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, rekan-rekan kami, walau dimanapun kami berada Bapa, di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung Malaysia, di Indonesia, Australia, di Thailand, di Filipina, dan dimanapun kami berada Bapa. Siapapun yang mendengar tentang kebenaran firman-Mu pada saat hari ini, hamba-Mu berdoa, kiranya Roh Kudus yang akan berkarya, memberikan hikmat dan kebijaksanaan pada setiap kami, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dengan lebih dalam lagi Bapa. Tuhan, kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan, singkirkan dan usir jauh kuasa kegelapan itu. Masa dan tempat ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Salam saudara, kita bersyukur kali ini masih dapat bertemu lewat khotbah di dalam YouTube. Dan pada masa yang lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi dan peranan Roh Kudus di dalam diri orang percaya atau jemaat. Juga kita telah belajar 99 karunia Roh Kudus. Dan kita sudah belajar tujuan dari karunia Roh Kudus, saudara. Dan pada kali ini saya terdorong untuk membawa saudara belajar satu tema ataupun topik yang berkaitan dengan atribusi-atribusi atau sifat-sifat atau karakter-karakter Roh Kudus. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, atribusi-atribusi Roh Kudus dapat ditakribkan sebagai satu sifat ataupun karakter Roh Kudus yang menjadikan Roh Kudus adalah satu pribadi yang kelihatan dan menjadi karakter atau kualiti karakter tersebut. Dan apabila menyebut dari segi rohani saudara, maka ia lebih pada karakter moral yang begitu nyata dan menjadi satu karakter kekal di dalam pribadi Roh Kudus. Haleluya. Nah saudara, secara lebih dalam lagi saudara, apakah yang dimaksudkan dengan atribusi-atribusi atau sifat-sifat atau karakter Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal saudara. Roh Kudus adalah Allah. Yang terutama kita harus mengerti tentang Roh Kudus, bahwa Dia adalah benar-benar Allah. Dia, yaitu Roh Kudus, adalah benar-benar Allah. Allah telah memilih untuk menyatakan dirinya kepada manusia sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah pernyataan dari tiga pribadi yang berbeza, tetapi pribadi ini sudah menjadi satu, yaitu Tritunggal. Roh Kudus ialah Roh Allah Bapa dan juga Roh yang sama, Roh Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan juga Roh Allah sendiri, yaitu Roh Elohim, Roh Allah Yahweh, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Roh Kudus, saudara, sesungguhnya merupakan oknum pribadi Allah dalam tiga pribadi.
yaitu Allah satu namun menyatakan sifat pribadi atau oknumnya dalam 3 pribadi, saudara. Kalau kita lihat, saudara, satu buku karya ataupun yang ditulis oleh W.R.F. Browning 2015, saudara, menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah kata Ibrani ruah atau kata Yunani yaitu pneuma yang berarti nafas ataupun angin, dan diterjemahkan dengan roh yang menunjukkan kuasa pemberi kehidupan yang tidak terlihat. Nah, jadi jika digabungkan dengan kudus, maka kuasa itu dikatakan sebagai yang ilahi, meskipun kombinasi 2 kata tersebut hanya tampak ataupun terlihat 3 kali dalam perjanjian lama, saudara. Dan kita melihat ini di dalam Yesaya pasal 63 ayat 10 dan 11, serta dalam Mazmur 51 ayat 11, saudara. Charles C. Ray 1991 pula menjelaskan bahwa Roh Kudus merupakan satu pribadi dan Roh Kudus juga adalah Allah. Selain itu, Roh Kudus adalah satu pribadi dan merupakan kuasa Allah. Roh Kudus ialah roh dari Allah Bapa dan roh dari Allah Putra. Dialah kuasa dari kealahan, kuasa dari Tritunggal. Dan menurut Benny Hinn tahun 2000 menjelaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang paling indah, berharga dan tercinta di bumi. Haleluya. Siapapun Roh Kudus itu, saudara, ia sangat berharga di dalam diri kita sebagai orang percaya. Saudara, saya akan gariskan ataupun bawakan pada saudara 8 atribusi-atribusi Roh Kudus ataupun karakter-karakter ataupun sifat-sifat Roh Kudus sebagaimana yang dicatatkan di dalam Alkitab. Haleluya. Nah, yang pertama, saudara, ialah Roh Kudus mempunyai pengetahuan. Haleluya. Seperti mana yang kita ketahui bahwa Roh Kudus merupakan satu pribadi yang mempunyai pengetahuan, dan Alkitab menjelaskan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 hingga 11. Firman Tuhan berkata, "Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah." Haleluya. Saudara, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang terdapat di dalam diri seseorang, namun Roh Kudus dapat mengetahuinya, saudara. Entah perbuatan kita baik atau tidak, semuanya diketahui oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah, Roh Kudus Allah. Justru itu, saudara, sebagai orang percaya, kita harus menyelidiki diri kita. Adakah kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Dan pastinya, saudara, Roh Kudus mengetahuinya, karena Roh menyelidiki segala sesuatu, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah melainkan Roh Kudus itu sendiri. Dan yang kedua, saudara, atribusi-atribusi atau karakter-karakter ataupun sifat-sifat Roh Kudus, saudara, yang kedua ialah Roh Kudus mempunyai kehendak. Haleluya. Nah, kita langsung lihat, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11 berkata, "Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia pada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya." Haleluya. Nah, saudara, ini adalah nyata. Kita tidak dapat mengarahkan Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu atau meminta segala sesuatu dengan kehendak kita dan untuk kepentingan kita sendiri, saudara. Namun Roh Kudus dapat melakukan segala sesuatu
yang Dia ingin kita lakukan, asalkan kita taat dan patuh kepada Roh Kudus. Nah, dalam hal kesembuhan tubuh, badan, jasmani misalnya saudara, apabila kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk menumpangkan tangan kepada seorang yang sakit dan orang tersebut sembuh, maka karunia kesembuhan tersebut adalah pemberian daripada Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Haleluya. Dia menggunakan kehendak untuk membagi-bagikan karunia kepada tubuh Kristus. Dan ini yang dinyatakan oleh seorang penulis, Charles C. Ray, tahun 1991, saudara. Yang ketiga saudara, atribusi-atribusi atau karakter-karakter atau sifat-sifat Roh Kudus yang ketiga ialah Roh Kudus mempunyai kasih. Haleluya. Kita lihat saudara, di dalam Roma pasal 15 ayat 30 berkata, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Haleluya. Sebagai hamba Tuhan saudara, para hamba Tuhan dituntut supaya mereka dapat saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Hanya Roh Kudus yang dapat memberi kemampuan kepada kita saudara untuk mengasihi, karena Roh Kudus itu adalah kasih. Itu adalah ya dan amin saudara. Dan yang keempat saudara, atribusi-atribusi atau karakter-karakter ataupun sifat-sifat Roh Kudus yang keempat ialah Roh Kudus mempunyai pikiran. Nah, kita lihat saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 7 berkata, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Haleluya. Kita tidak mungkin dapat berdoa dengan sendirinya saudara, karena pikiran kita adalah terbatas. Namun Roh Kudus akan membantu dan mengajar kita untuk berdoa kepada Bapa di surga. Roh Kuduslah yang akan membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan saudara, sehingga kita menyadari yang waktu doa kita boleh mencecah sehingga berjam-jam. Justru itu saudara, nyata sekali bahwa Roh Kudus mempunyai pikiran. Nah, kalau saudara masih lihat ataupun masih mengingati dalam siri video saya yang lepas, yaitu setia sampai ke garis akhir, di mana saya pernah bersaksi satu kesaksian yang hidup. Sewaktu saya tidur dan saya mendengar suara Roh Kudus berbisik di telinga saya berkata, Peter, bangun berdoa. Sebanyak 3 kali saudara saya mendengar suara itu. Yang kedua, saya dengar lagi berkata, Peter, bangun berdoa. Dan yang ketiga, Peter, bangun berdoa. Lalu saudara, saya terus bangun. Karena kita tahu bahwa kalau sesuatu suara itu damai dalam hati kita, maka ianya daripada Tuhan. Lalu saya bangun saudara, dan saya terus berdoa. Dan saya tidak sadar saudara, jam-jam doa saya telah melebihi daripada hari-hari yang biasa, sehingga mencecah 2 jam saudara. Haleluya. Saya tahu bahwa itu adalah yang daripada Roh Kudus, maka kita harus peka mendengar suara Roh Kudus saudara. Haleluya. Oh haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kelima saudara, atribusi-atribusi atau sifat-sifat ataupun karakter Roh Kudus. Yang kelima ialah Roh Kudus merupakan pribadi yang kekal. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan yang dipetik daripada Ibrani pasal 9 ayat 14, di mana firman Tuhan berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Nah saudara,
kita sedia mengetahui bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia adalah roh dari Allah Bapa dan roh dari Allah Putra. Dialah kuasa dari kealahan, saudara. Kuasa dari Tritunggal Allah. Kini Roh Kudus berada di bumi dan diam di dalam hati setiap orang percaya Tuhan yang telah bertobat dan lahir baru. Haleluya. Roh Kudus ini adalah kekal dan dialah yang mengangkat orang-orang percaya Tuhan menyongsong awan-awan bertemu Tuhan Yesus di angkasa pada fase pertama kedatangan Tuhan Yesus, dan ia dipanggil sebagai hari pengangkatan Roh Kudus. Haleluya. Justru itu saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang kekal. Haleluya. Dan yang keenam saudara, atribusi-atribusi ataupun sifat-sifat atau karakter Roh Kudus yang keenam ialah Roh Kudus merupakan pribadi yang maha tahu. Haleluya. Saudara, kita lihat firman Tuhan yang dipetik daripada Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Dan firman Tuhan juga dapat kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Dan satu lagi firman Tuhan saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang juga dipanggil Parakletos dalam bahasa Yunani merupakan Roh Allah Bapa dan Roh Yesus Kristus. Dia mengetahui segala perkara dan dia juga mengetahui apa yang kita perlukan. Bahkan Roh Kudus menyatakan perkara-perkara berkaitan hal-hal yang akan datang. Oleh yang demikian saudara, sungguh nyata bahwa Roh Kudus merupakan pribadi yang maha tahu. Haleluya. Dan yang ketujuh saudara, atribusi-atribusi atau karakter-karakter atau sifat-sifat Roh Kudus yang ketujuh ialah Roh Kudus merupakan pribadi yang maha kuasa. Ya dan amin. Haleluya. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang dipetik daripada Lukas pasal 1 ayat 35. Firman Tuhan berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kuasa Roh Kudus, maka perawan Maria telah mengandung dan seterusnya telah melahirkan anak laki-laki yang disebut Yesus Kristus, anak Allah. Dalam pada itu saudara, Roh Kudus juga memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus Kristus dalam melaksanakan misi pekerjaannya selama berada di muka bumi. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, yang ke-8, atribusi-atribusi atau sifat-sifat atau karakter Roh Kudus yang ke-8 ialah Roh Kudus merupakan pribadi yang maha hadir. Mari kita lihat saudara,
Firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 139 ayat 7 hingga 10 berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku." Haleluya. Saudara, melalui kenyataan Daud dalam kitab Mazmur di atas, saudara, kita dapat memahami dengan jelas bahwa Roh Kudus merupakan satu pribadi yang dapat hadir di mana-mana. Kemanapun kita akan pergi, Roh Kudus tetap berada bersama-sama dengan kita serta orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika dua kebaktian kebangunan rohani KKR diadakan serentak pada waktu yang sama di dua tempat yang berbeza, Roh Kudus dapat hadir ke dalam kedua-dua kebaktian KKR tersebut. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka itu saudara, sebagai orang percaya, marilah kita tetap peka mendengar suara Roh Kudus dan hidup mengandalkan Dia sepenuhnya di dalam kehidupan kita, saudara. Maka itu saudara, saya menutup khotbah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, hamba-Mu mengucap syukur ya Tuhan. Secara sederhana hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu di Tuhan. Tetapi biarlah kiranya hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus berkarya di dalam kehidupan kami orang percaya Bapa. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap kami, supaya siapapun yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, walau dimanapun kami berada, Engkau kiranya yang akan menguatkan kami Tuhan, memberikan kekuatan dan hikmat kebijaksanaan bagi setiap kami, supaya kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu yang lebih dalam ya Bapa. Dan hamba-Mu berdoa bagi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami di luar sana, walau dimanapun mereka berada Tuhan, yang mendengar khotbah saat hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, menguatkan mereka, dan menuntun kehidupan mereka pada setiap hari, dan memenuhi mereka. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.